Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Seger-seger banget Mas Madu. Seger-seger, luar biasa. Gimana seger? Ada yang ungu, orange, merah, muda. Waduh ya. Mas Madu, Ipah mau cerita nih. Panjang nggak ceritanya? Panjang banget Mas Madu. Udah nggak ada waktu nih kalau panjang-panjang. Jadi kemarin teman Iva tuh sempat curhat ke Iva. Katanya dia tuh suaminya kalau mau apa-apa harus izin dulu sama ibunya. Misalnya nih mau belanja bulanan aja ya, sama istrinya harus izin dulu sama ibunya. Terus kalau mau keluar kota sama istrinya harus izin dulu sama ibunya. Jadi apa-apa tuh harus ibunya dulu gitu. Izin ibunya dulu. Udah nikah apa belum sih? Udah nikah, cuman apa-apa tuh minta izin ibunya terus. Jadi dia udah nikah, tapi apa-apa minta izin sama ibunya? Iya, kalau misalnya mau ngelakuin sesuatu sama istrinya gitu. Kalau waktu mohon maaf, mau beribadah malam Jumat itu izin juga sama ibu? Kayaknya izin juga. Ya, makanya aku nggak tahu. Iya, tapi giliran istrinya mau ngejenguk mamanya. Ngejenguk mamanya, itu nggak dikasih izin sama suaminya. Giliran istrinya mau besuk orang tuanya, mau jenguk orang tuanya, nggak dikasih izin sama suaminya. Iya, kan jahat banget ya. Wah, ini masalah yang sangat complicated nih. Wah, apa tuh complicated? Masalah yang sangat multi problem, banyak variabel-variabel yang harus dipecahkan nih. Oh, kirain multitasking. Aku nggak mampu memecahkannya. Waalaikumsalam. Apa sih complicated bahasa teh? Ini mah. Aku sudah mang. Ini permasalahan yang sangat sulit untuk dipecahkan. Satu posisi Lu ngomong yang berbalik dari satu posisi saya sebagai seorang laki-laki juga sebagai laki-laki kamu laki-laki jantan begini kok ya. Sebagai seorang laki-laki juga sebagai seorang suami memang kadang berbuat seperti itu. Kadang-kadang suka ngomong sama ibu saya gitu, kasih laporan gitu. Tapi satu istri juga, saya juga pengen istri saya juga hormat sama saya, apa-apa izin sama saya. Jadi seolah-olah tuh suamiku milik ibuku, istriku milik suamiku. Nah, ibu suamiku milik bapaknya. Siapa dari? Panjang dong Pak. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang berhak dengan seorang anak laki? Ayahnya. Ayahnya. Siapa yang paling berhak dengan seorang suami? Kalau anak laki sudah menikah, ibunya. Nanya lagi, siapa yang berhak dengan anak gadis? Ayahnya. Siapa yang berhak dengan seorang istri? Kalau seorang anak gadis sudah menikah, suaminya. Itu maksudnya. Itu hadis jelas. Maksudnya bagaimana? Yang namanya anak laki-laki kita, walaupun sudah kita nikahin, tetap wajib bakti sama ibunya. Tanpa ibunya anak laki-laki kita kan seperti ini. Iya. Yang namanya anak perempuan, ketika sudah ada ijab kabul dari wali pihak perempuan kepada calon suami yang menjadi suaminya, menjadi hak suaminya, bukan milik. Hak. Maksudnya begini, ketika seorang perempuan menikah dengan suami, tahu diri, saya masuk nih dalam keluarga suami saya, wajib beradaptasi dengan keluarga suami saya, dengan ibunya. Waktu saya menikah dengan seorang laki-laki, suami saya tidak keluar di belahan batu. Punya ayah, punya ibu, punya kakak, punya adik, punya keluarga besar. Maka siap mental. Bagaimana kondisi keluarga suami saya? Salah. Kalau ada seorang istri begitu masuk dalam keluarga suami, dia berharap semua memberikan perhatian kepada dia. Semua memberikan kasih sayang sama dia. Kembali ke kitanya, bisa bawa diri nggak masuk dalam keluarga orang. Mereka punya aturan sendiri kok. Makanya ketika kita menikah, cari bibit bebet bobotnya, biar pas dia keluarga saya. Alhamdulillah, menyatukan dua orang yang berbeda latar belakang, keluarga besar yang berbeda, dari ekonomi yang berbeda, pola didik yang berbeda, suku yang berbeda, bahasa yang berbeda, sulit kalau tidak ada pengertian. Makanya
Caranya bagaimana biar peraturan agama? Kalau Anda, wahai para anak perempuan, nikah dengan seorang laki-laki, sadar, suami saya punya ayah, punya ibu, punya kakak, punya adik, punya keluarga besar. Saya pendatang baru wajib beradaptasi dengan keluarga mereka. Tuh. Saya bersyukur kepada Allah. Kalau saya bandingkan saya ini seorang menantu baru nikah. Saya bersyukur kepada Allah. Saya punya suami yang rajin ibadah. Siapa yang mendidiknya? Emaknya. Saya sadar suami saya lahir, ibunya yang mengandung dan melahirkan. Saya sadar saya tidak keluar sedikit pun duit buat pernikahan suami saya, padahal dia sarjana. Saya sadar, saya tidak pernah ngajarin ngaji, itu emaknya sama keluarganya. Saya sadar, saya tidak pernah berkorban apapun sampai suami saya sekolah, sarjana dan bekerja. Bahkan maaf, hasilnya dari dia sarjana, dididik akhlak yang baik, yang bahagia saya. Saya punya suami yang baik, yang tahu etika, yang penyayang, yang pengasih buat istrinya, gara-gara dididik sama emaknya. Tanpa pendidikan emaknya, suami saya nggak bakal seperti sekarang. Nah, sadar lagi kita. Berapa banyaknya ibu mertua saya korban ketika anaknya mau kuliah, sampai bajunya compang-camping, sampai nggak punya perhiasan, asal anaknya sarjana. Begitu sarjana, dia kerja, hasilnya buat saya. Kalau misalnya maaf suatu saat dalam tanda kutip, mertua Anda menjengkelkan Anda, wajar. Anak yang dari kecil digedein, disayang-sayang, dimanja-manja, berharap gede akan balas kebaikan dia, diambil oleh perempuan baru nih. Iya. Wajar ngerasa cemburu? Cemburu boleh emang. Makanya kita, kalau Anda punya suami, sadar. Wajar dong mertua saya dan cemburu. Yang korban dia, yang capek dia, begitu berhasil, kok yang bahagia kalian? Yang senang kalian? Yang enjoy kalian? Siapa yang kerja, siapa yang metik hasil? Kalau kalian sebagai seorang menantu sadar diri tentang keadaan ini, walaupun maaf dalam tanda kutip, mertua menjengkelkan Anda redam. Punten. Tidak sedikit di masyarakat kita ada seorang istri bilang, pilih siapa? Pilih emak kamu, pilih saya. Kurang ajar nih mantu. Mantu yang seperti ini wajib di PHK. Wah. PHK, Putus dipecat. hubungan. Maaf. Orang tua mana yang tidak sakit hati kalau punya anak mantu perempuan yang seperti itu? Terluka hati kita. Harusnya kita, kalau Anda sebagai seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, bilang, hayo bang, bakti sama orang tuamu, mengpeng hidup, keberkahan di sini, dukung oleh kita, bukan melarang. Itu yang benar. Ayo bang, yuk, saya bikinin makanan ya, yang emak doyan apa, yang emak suka apa, kudungan warna apa. Oh, mamah itu doyannya kapal selam. Satu apa dua? Dua. Nah, kalau mau ke rumah mamah beli kapal selam 2 yuk. Iya, Bang. Gitu. Tuh, kode tuh, IP, kode. Nah, gitu. Jadi jangan satu, karena bodinya gede. Nah, gitu. Iya. Apalagi yang mama suka. Mama itu kalau malam-malam habis isya dipijitin. Nah, nih mantu tahu diri nih. Ayo nek, naik nek, pijitin. Kalau Anda sebagai mantu, sebagai istri dari anak-anak kami, sayang dengan ibunya, saya jamin suami kalian pasti sayang. Jangan kalian membuat suami kalian dilematis. Mak saya, istri saya. Istri saya benci sama emak saya. Emak saya nggak suka dengan istri saya. Nah, jangan, itu dosa besar. Makanya Rasul bersabda, ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Alangkah yang namanya anak wajib bakti sama orang tua. Anda silahkan lihat di dalam surat Luqman 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anshkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Aku wasiatkan semua manusia agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya ibunya. Wahnan ala wahnin, lemah di atas segala kelemahan waktu mengandung kalian, menyusukan kalian selama 2 tahun,
bersyukur kepadaku, bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Maka bersyukur yang pertama kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua yang kedua. Habis ibadah kepada Allah. Makanya saya mengajak, yuk siapapun Anda, anak bakti sama orang tua, menantu bakti sama mertua, samakan oleh kalian. Mertua adalah orang tua daripada suami saya. Otomatis karena saya sayang dengan suami saya pasangan saya pun wajib menyayangi mertua saya. Kalau soal ada kesalahan, wajar sebagai manusia, nggak ada yang sempurna. Betul. Kalau kalian benci sama mertua, nanti pasti anak mantu kalian benci sama kalian. Iya. Maka ada pencarian loh. Nah, tuh. Jangan sampai Bu ya. Mudah-mudahan menantu-menantu Ibu sayang sama Ibu. Amin. Ya. Yang selama ini nyebelin, mudah-mudahan jadi robah. Nah, dengerin acara kita. Dengerin, Bu. Nih buat yang mertua-mertua yang selama ini nyebelin sama menantunya nih, obah ya, biar menantu sama mertua saling sayang menyayangi. Amin. Ada seluruh keluarga. Mama, ya, nanti kita kembali lagi. So. Tetaplah jamaah bersama kami, jangan kemana-mana, tetap di rumah. Mama Dede.